Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang pengenalan ya arsitektur server, di mana materi ini adalah materi dari administrasi sistem jaringan ya, khusus untuk siswa SMK TKJ atau TJKT. Sebelum lebih jauh ya, kita perlu paham dulu ya seperti apa yang dikenal dengan server ya. Server atau dalam bahasa Indonesia biasanya disebut sebagai peladen, merupakan suatu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Data yang disimpan melalui server berupa informasi dan beragam jenis dokumen yang kompleks. Nah, layanan tersebut biasanya ditujukan khusus untuk klien yang memiliki kebutuhan dalam menyediakan data dan informasi untuk pengguna atau pengunjungnya ya. Jadi peran server berperan penting dalam menyediakan layanan akses lebih cepat untuk mengirim atau menerima data maupun informasi yang tersedia pada server. Dalam bentuk fisiknya, server berwujud jaringan komputer dan memiliki ukuran yang sangat besar dengan beberapa komponen pendukung prosesor dan RAM yang berkapasitas besar ya. Server adalah salah satu perangkat yang berperan penting dalam infrastruktur IT. Semua aktivitas yang berkaitan dengan teknologi dan internet pastinya memerlukan kinerja dari server. Selain berperan sebagai media perantara data ya, server juga berfungsi untuk memastikan keamanan, enkripsi dan proses autentifikasi dan sambungan dalam sebuah jaringan komputer. Selanjutnya kita mengenal secara umum. Saat ini kita mengenal arsitektur server. Itu ada server berbentuk fisik ya dan logik ya. Jadi server fisik merupakan server yang mengacu pada perangkat keras komputer ya, baik itu motherboard, CPU ya, yang bisa kita lihat secara fisik. Dan kita juga mengenal virtual server ya, yang saat ini kita kenal dengan ada layanan hosting ya, ada VPS server, ada cloud VPS dan lain sebagainya. Jadi perbedaannya adalah ketika kita bicara tentang terkait physical server, itu mengacu pada perangkat-perangkat fisik ya yang dedicated dalam bentuk atau format hardware. Sedangkan kalau kita bicara terkait logical server atau virtual server, itu erat kaitannya dengan server virtual ya. Jadi kita misalnya jadi di dalam sebuah server fisik itu bisa saja ada server logic ya atau virtual server. Tapi di dalam server virtual atau server logic itu tidak bisa ada server fisik ya. Jadi server-server VM tadi atau virtual server tadi itu semuanya berjalan di atas infrastruktur physical server ya. Itu yang perlu kita ketahui bersama. Nah, ini adalah sedikit komparasi ya antara physical server dan virtual server. Jadi kita bisa lihat dari sisi performance, dari sisi portability, dari sisi scalability, dari sisi manajemen, security, biaya dan availability dan recovery ya. Jadi semuanya di sini kita bisa lihat sehingga kita bisa membedakan kira-kira ketika kita memilih perangkat ya, memilih sebuah server yang bersifat fisik dan virtual server itu seperti apa model atau implementasinya ya. Nah, sekarang kita akan coba membahas terkait hardware modelnya ya. Kalau server fisik ini merujuk pada sebuah fisik komputer yang berdiri sendiri dengan semua komponen perangkat keras yang diperlukan seperti prosesor, seperti RAM, penyimpanan ya atau storage dan perangkat keras lainnya. Nah, setiap server fisik menjalankan sistem operasi secara independen. Sedangkan server virtual merupakan replika dari server fisik yang dijalankan di atas server fisik utama. Atau kita kenal dengan hypervisor. Jadi hypervisor adalah perangkat lunak yang memungkinkan beberapa mesin virtual berjalan pada satu server fisik. Selanjutnya dari aspek penggunaan sumber daya. Kalau server fisik itu memiliki sumber daya fisik yang tetap seperti prosesor, RAM dan penyimpanan yang terbatas ya, bergantung pada spesifikasi dari perangkat keras yang terpasang. Sedangkan server virtual, sumber daya fisik server fisik dibagi di antara beberapa mesin virtual. Masing-masing mesin
beberapa mesin virtual ya atau VM hanya memiliki akses terhadap sebagian sumber daya, tetapi virtualisasi memungkinkan pengelolaan yang lebih baik, pengalokasian, sehingga penggunaan resource dari hardware dari server fisik itu akan lebih maksimal lagi. Selanjutnya, kalau kita bicara terkait efisiensi, server fisik tidak perlu selalu efisien karena sumber daya atau resource mungkin tidak dimanfaatkan sepenuhnya ya. Sedangkan server virtual memungkinkan penggunaan resource atau sumber daya yang lebih efisien karena beberapa mesin virtual dapat berbagi sumber daya yang sama ya. Selanjutnya, kalau kita coba simpulkan ya terkait materi di atas, server adalah sebuah perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan, mengolah ya dan memproses data dan informasi. Pada dasarnya seluruh teknologi dan layanan hosting ya, cloud, VPS cloud, share hosting dan lain sebagainya, seluruh layanan tersebut berjalan pada sebuah server fisik ya. Jadi semuanya tentunya bergantung pada kebutuhan kita ya. Jadi pada dasarnya ketika kita berlangganan layanan VPS itu sebenarnya kita sedang menggunakan server fisik, hanya saja di dalamnya itu berjalan sebuah mesin hypervisor ya. Sehingga kita bisa menggunakan penggunaan ruang itu bisa lebih hemat lagi dan kita bisa memaksimalkan penggunaan suatu hardware. Misalnya ketika kita menggunakan server fisik yang kapasitas RAM-nya 32 GB, itu tentu saja kalau kita gunakan secara tradisional server itu tidak akan maksimal penggunaannya. Nah, itu akan efektif ketika kita gunakan teknologi virtualisasi ya, menggunakan sistem operasi hypervisor, sehingga semua sumber daya yang ada itu bisa digunakan secara maksimal. Oke, terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Pada kesempatan kali ini saya hanya berniat untuk berbagi pengalaman sehingga dapat bermanfaat buat teman-teman. Nah, lanjutan video ini adalah kita akan membahas mengenai jenis-jenis server fisik ya, dan kita akan coba dalam studi kasus menggunakan infrastruktur supermikron ya, di mana kita bisa melihat secara jelas bagaimana atau apa ya jenis-jenis server yang dapat kita lihat, dapat kita gunakan, dan dapat kita manfaatkan. Oke, sekian, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.